Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini tanggal 6 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama, apakah hukum takziah kepada keponakan yang mati di mana keponakan tersebut diduga agamanya Kristen? Takziah itu artinya menghibur. Boleh menghibur kerabat yang kematian keluarga meskipun kerabat tersebut adalah kerabat yang kafir. Tetapi kita tidak mengurusi jenazah yang kafir tersebut ya. Jadi harus dibedakan antara takziah, yaitu menghibur keluarga yang kematian, dengan pengurusan terhadap jenazahnya. Adapun pengurusan terhadap jenazahnya sudah kita bahas dulu, bahwasanya fatwa Imam Atta, orang muslim tidak boleh memandikan dan tidak boleh mengkafani mayit yang kafir ya. Kewajibannya hanyalah menguburkan saja. Nah, sekarang takziah kepada orang kafir tidak ada masalah. Dan ini penjelasannya kita bisa dapatkan dalam kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tulis saja Adhkar lin-Nawawi. Nah, di sini antum tulis at-ta'ziyah. Nanti akan beliau sebutkan bagaimana adabnya bertakziah kepada orang kafir. Beliau mengatakan, istahabba ashabuna, sahabat-sahabat kami yaitu mazhab Syafi'i menyukai bahwasanya kalau menghibur orang muslim karena kematian orang yang muslim, maka doanya a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Mudah-mudahan Allah besarkan pahalamu, Allah ampuni mayitmu. Adapun kalau mentakziahi orang muslim yang kematian kerabat yang kafir, kematian orang kafir, maka doanya a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Ya, tidak ada mengampuni mayitmu karena mayitnya orang kafir. Kalau mentakziahi orang kafir yang kematian orang muslim, maka ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Ya, didoakan ampunan untuk mayit karena dia muslim. Mentakziahi orang kafir yang kematian orang kafir juga, maka doanya akhlafallahu alaik, semoga Allah menggantikan untuk kamu. Nah, dan mudah-mudahan diganti dengan ganti yang baik, yaitu misalnya diganti dengan anak yang muslim ya, menjadi seorang muslim. Jadi intinya mentakziah orang kafir tidak apa-apa, tapi doanya hendaklah disesuaikan. Jangan sampai kita mendoakan ampunan untuk jenazahnya orang kafir, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya ada tawaran dari seorang teman pekerjaan di sebuah perusahaan, tapi ada syarat, jika nanti diterima harus bayar sejumlah uang. Apakah ini termasuk suap? Nah, sebelum saya jawab, mari kita buka dulu hadis tentang suap menyuap ya. Bahwasanya orang yang menyuap dan juga yang disuap itu sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullah, semoga laknat Allah 'ala rashi, bagi orang yang menyuap, wal murtashi, dan orang yang menerima suap." Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, berarti menyuap dan menerima suap sama-sama tidak boleh. Tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya suap itu ada dua macam. Yang pertama, suap untuk mengambil hak kita sendiri. Jadi semestinya kita berhak mengambil sesuatu, tetapi tidak boleh atau tidak bisa mengambil hak tersebut kecuali harus membayar. Nah, dalam kondisi seperti itu yang berdosa hanya yang menerima suap saja ya. Adapun yang menyuap tidak, karena dia akan mengambil haknya sendiri. Adapun kalau dia itu menyuap untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, orang lain yang mestinya berhak malah tidak dapat gara-gara dia tidak membayar. Nah, kita karena bayar maka kita mendapatkan sesuatu yang semestinya kita tidak dapatkan itu. Maka itu berarti dosanya dua-duanya, baik yang menyuap maupun yang disuapi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau memang ini harus membayar sejumlah uang ini untuk mengambil haknya karena memang dia memenuhi syarat untuk bekerja di situ, ya insya Allah tidak masalah. Tetapi ketika itu untuk mengambil hak orang lain ya, mestinya Anda tidak diterima di perusahaan tadi karena Anda kurang memenuhi syarat. Misalnya harus gelarnya itu LC atau S1 misalnya, Anda belum S1,
tetapi dengan membayar bisa diterima. Berarti Anda mengambil bukan haknya karena tidak memenuhi syarat, tidak boleh seperti itu. Baik, berikutnya. Apa contoh tafrid dan ifrat? Nah, ini bukan dengan D ya, tapi dengan ta. Tafrid dan ifrat. Tafrid itu artinya melampaui batas ke bawah. Kalau ifrat ini adalah melampaui batas ke atas. Sama-sama tidak baik. Contohnya adalah tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Itu berarti tafrid terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam karena meremehkan beliau ke bawah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nah, itu namanya ifrat, melampaui batas ke atas. Yang benar yang tengah-tengah, yaitu perkataan kaum muslimin bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak Tuhan, bukan juga anak zina. Berikutnya, izin tanya Ustaz, bagaimana hukumnya menyolatkan jenazah orang Islam tapi meninggalnya karena bunuh diri? Orang yang mati karena bunuh diri diperselisihkan oleh para ulama apakah jenazahnya disolatkan ataukah tidak disolatkan, ataukah sebagian mensolatkan sebagian tidak. Pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa jenazah setiap muslim itu tetap wajib disolatkan. Hadisnya sudah pernah kita tampilkan lagi. Meskipun hadis ini saya jujur derajatnya dari sisi sanad dhaif ya, tetapi isinya diterima oleh para ulama. Wassalatu wajibatun alaikum ala kulli muslimin yamutu. Salat itu wajib terhadap kalian mensalatkan setiap jenazah muslim yang mati. Barran kana au fajiron. Dia orang baik maupun orang yang pelaku dosa. Wa in huwa amilal kabair, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan didhaifkan oleh Al-Albani. Namun bunuh diri termasuk dosa besar. Kemudian mereka yang berdalil bahwasanya orang yang bunuh diri tidak disalatkan itu berdalil dengan hadis di dalam kitab Sunan bahwa ada seorang sahabat Nabi mati bunuh diri, kemudian Nabi SAW tidak mensalatkannya. Bahwasanya ada seorang ini riwayat Imam Muslim. Utiyan Nabi SAW birajulin qatala nafsahu, didatangkan kepada Nabi seseorang yang bunuh diri bimasyakis dengan senjata tajam. Falam yusalli alaih, lalu Nabi tidak mensalatkan terhadap jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Tapi ketahuilah bahwa dalam riwayat Nasa'i kalimatnya lebih lengkap. Rasulullah mengatakan amma ana fala usalli alaih. Adapun saya tidak mensalatkan terhadap jenazahnya. Ini dipahami oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang mati bunuh diri tetap disalatkan, bahwa maksudnya adapun saya tidak salatkan, adapun kalian salatkanlah. Ini mirip dengan kasus orang yang mati meninggalkan hutang sementara dia tidak punya pelunasan hutang tersebut. Nah, maka Nabi mengatakan sallu alaihi, ya silahkan kalian salatkan jenazah teman kalian ini. Artinya adapun saya tidak mensalatkan orang tersebut. Nah, mirip dengan itu, maka ini dipahami sama ya. Adapun saya tidak mensalatkannya, artinya adapun kalian salatkan karena dia masih seorang muslim. Jadi memang kaidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa dosa besar itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Dia masih muslim, hanya dia muslim yang fasik. Nah, karena masih muslim berarti masih memiliki hak-hak orang muslim. Salah satunya hak orang muslim apa? Disolatkan jenazahnya. Karena itu ringkasnya pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri ini tetap disolatkan, tetapi untuk para kiai-kiai tidak usah mensolatkan. Sebagaimana di sini Rasulullah SAW mengatakan, adapun saya tidak mensolatkannya. Kenapa? Karena kalau Nabi mensalatkannya, nanti orang-orang akan mudah bunuh diri ya. Misalnya punya utang, daripada pusing dia akhirnya bunuh diri. Kemudian nanti dia mikir, toh saya nanti didoakan oleh Nabi doanya mustajab sehingga saya diampuni oleh Allah. Nah, maka memudahkan orang dalam bunuh diri seperti itu, sehingga Nabi tidak mau mensalatkan. Nah ya, kalau sekarang Nabi sudah tidak ada, berarti para pewaris Nabi ya, para ulama, para kiai tidak usah mensalatkan jenazahnya orang yang mati bunuh diri. Tapi orang-orang biasa silahkan tetap mensalatkan ya. Kemudian berikutnya, apakah kita harus konsisten mengikuti satu mazhab saja ketika kita sudah memilihnya?
tidak ada kewajiban mengikuti satu mazhab tertentu ya. Kewajiban kita adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Demikian juga Allah mengatakan wa athi'ullaha wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul supaya kalian itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada perintah kita untuk bertanya kepada para ulama. Apabila kita tidak mengetahui suatu hukum, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir apabila kalian tidak mengetahui. Maksudnya kalau kita tidak paham maka tanya kepada ahlinya, yaitu para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, maka kembali ke pertanyaan tadi, tidak wajib ya melazimi satu mazhab. Yang penting adalah kita melakukan apa yang sahih bagi kita dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti bahwa kita bebas untuk mengikuti mazhab apapun sesuai selera kita. Kalau seperti itu namanya zindik, kayak begitu nanti ya. Jadi jangan mengikuti beberapa mazhab sesuai selera, tetapi ketika kita sudah mampu mempelajari secara lebih mendalam sehingga mengetahui oh ini dalilnya ini, oh ini dalilnya ini. Nah, boleh kita mengikuti apa yang menurut kita pendapatnya lebih kuat karena melihat dalil-dalilnya lebih kuat nih. Contoh yang paling gampang lah, misalnya kunut subuh ya. Mazhab Syafi'i berpendapat kunut subuh sunnah sebagaimana mazhab Maliki. Sementara mazhab Hambali dan mazhab Hanafi berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan karena hadisnya kan dhaif itu. Nah, ketika Anda orang Indonesia dan Anda mazhabnya Syafi'i, setelah mempelajari masalah kunut subuh, apakah wajib tetap mengikuti pendapat mazhab Syafi'i? Tidak. Ketika antum setelah mempelajari masalah itu kemudian menilai oh ternyata lebih kuat menurut saya pendapatnya mazhab Hanafi dan Hambali, melihat hujah-hujah mereka adalah seperti ini, nah, boleh saja kita mengikuti mazhab Hambali dalam masalah kunut subuh, yaitu kita tidak melakukan kunut subuh. Meskipun dalam hal-hal yang lain kita masih mengikuti apa? Mazhab Syafi'i secara umumnya. Jadi tidak ada kewajiban apa? Menetapi satu mazhab tertentu. Kewajiban kita satu, mengikuti para ulama dan bertanya kepada mereka. Yang kedua, kita mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Beberapa pertanyaan yang lain insyaallah pada waktu yang akan datang.